Jadi di video kali ini kita mau spill cara kita packing buat liburan. Di sini juga kita bakal kasih tips-tips traveling dan packing, kita bawa apa aja. Dan sekarang juga ini karena udah ada bayi, udah ada Nedelin, jadi semakin banyak packingannya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran packing kita ngapain aja, skip watching. Oke guys, jadi yang pertama paling penting itu adalah dokumen-dokumennya. Ini dia guys. Jadi aku bawa paspor di sini. Terus ini tuh aku bawa ininya juga. Udah di-printin semua. Sebenarnya yang ngurusin segala itinerary segala dokumen tuh Ardia. Wow. Jadi ini udah siap semua segala. Jadi kan kalau di sana kalau pergi kemana-mana pasti kita bawa paspor ya. Nah, kalau amit-amit paspornya hilang, tasnya hilang, dicopet atau apapun, kita masih ada bentuk fisiknya lah. Karena kalau digital kadang takut juga hilangnya di HP atau HP-nya hilang, terus paspornya juga hilang. Jadi yang fisiknya ini kita tetap stay ada di sana. Halo guys. Bocil, punya paspor bocil. Terus juga kita print tiket. Jadi tiket pergi dan pulangnya di print juga. Terus kita juga print visanya. Nah, karena di Dubai ini visanya adalah e-visa, jadi lebih gampang dan dia tuh di print kayak gini. Kalau misalkan kayak biasanya kan kayak visa Schengen untuk Eropa, Amerika tuh biasanya kan di stamp ya, di stamp di paspornya. Nah, sekarang tuh tinggal di print ini aja dan lumayan gampang apply visa ke Dubai itu cuma perlu paspor sama foto udah. Wow. Tapi yang penting sih bikinnya ya sebulan sebelumnya lah. Ya, jadi yang penting tuh bikin visa itu sebulan sebelumnya, pokoknya dari jauh-jauh hari. Amit-amit ke dibatalin. Iya, dibatalin atau ditolak. Kita bisa ini lagi. Kayak kemarin tuh sebenarnya visanya sus ditolak. Jadi akhirnya kita apply lagi tapi lewat agen di Dubai-nya. Jadi lumayan deg-degan tapi alhamdulillah semua udah beres, udah ya ada semua visanya. Dan berikutnya kita juga bikin kayak schedule di sana gitu. Ini gua kasih judulnya Trip to Dubai. Wow. Ini ada itinerary-nya juga guys. Jadi kita bagi misalkan dari jadwal pagi, siang, sore sama malam. Ya misalkan kita nyampainya siang nih, terus nanti sore jadwalnya mau kemana, terus malam jadwalnya kemana, terus misalkan dari hotel A ke tempat B, ke tempat A atau ke tempat B itu kira-kira jarak tempuhnya berapa lama. Itu biasanya kita bikin kayak gini juga supaya ada planning aja di awalnya. Nah, terus gue juga ngebagi lagi nih biasanya kayak misalkan kan ada itinerary-nya ya, kayak misalkan kita di hari Senin misalkan mau skydiving, hari Selasa mau berenang misalkan, atau mau snorkeling misalkan. Nah, itu perlengkapan tiap wahana itu pasti gua siapin juga. Apalagi yang pertama ini untuk skydiving, jadi kayak misalkan bajunya yang bisa dibawa itu apa aja, terus bawa kacamata atau enggak, terus nggak boleh pakai perhiasan, itu semua di ini. Terus juga trip equipment nih, jadi bisa bawa kamera-kamera, GoPro, baterai, charger, memory card, mic. Soalnya kadang kalau misalnya kita nggak nulis gini tuh suka ada yang ketinggalan. Iya, jadi harus ada. Kita selalu punya checklist gitu loh. Biasa sih aku di notes. Kalau Ardia biasa di print kayak gini. Enggak. Jadi enggak sih ini. Karena dia gaptek. Ini biasa sekali ya. Dan yang terakhir ada emergency number-nya sih. Kalau misalkan kenapa-napa, telepon polisi kemana, ambulans kemana, telepon. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa, kita udah tahu akan telepon kemana gitu. Nah, tas ini yang selalu kita bawa pokoknya kuantitas di selama perjalanan. Sebenarnya kita ke Dubai itu tuh harusnya ini tuh hadiah ulang tahun buat aku kan dari dia. Itu harusnya buat honeymoon, tapi udah keburu belendung. Jadi udah keburu ada Nedelin deh tuh di perut kan. Sementara aku di Dubai itu pengennya yang wahana-wahana ekstrim yang kayak Dubai Desert, terus skydiving segala macam yang nggak bisa dilakukan oleh ibu hamil kan. Betul. Gitu. Jadi kayak ya udah deh ntar aja, dan akhirnya kesempatannya adalah sekarang dengan membawa Nedelin. Gitu. Jadi sekarang
karena mumpung birthday month aku, jadi Ardia mewujudkan wishlist aku di trip ini. Nah, terus juga nggak lupa kita apply travel insurance dulu, tapi ini tadi belum ke print dan masih diproses. Dan ini kita kemana-mana juga selalu bawa kartu asuransi. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, kita bisa langsung apply ini gitu loh. Kita bisa nunjukin dan ini tuh udah ke cover ke hampir ke seluruh negara di dunia, kecuali tergantung ini sih, tergantung polis yang diambilnya. gitu. Kalian bisa pilih mau negara mana yang nggak di cover sama yang di cover. Terus juga bisa print juga travel insurance-nya. Pokoknya yang penting kita jalan-jalan tuh tenang dan aman gitu. Terus selama di sana kita selalu bawa credit card. Nah, credit card ini emang kita gunain untuk bertransaksi di luar negeri. Jadi bukan untuk yang kayak apa-apa tuh yaudah kredit aja gitu. Jadi karena di luar negeri tuh susah kalau misalkan pakai kartu debit. Jadi emang paling penting tuh punya credit card. Nah, tapi biasanya kita juga punya kartu debit card juga yang sekarang tuh udah gampang digunain di seluruh negara. Jadi dulu tuh kita pakai Genius, terus bisa juga pakai Bank Jago. Nah, jadi dua ini bisa kalian pakai di luar negeri. Nah, sekarang ke baju-baju. Karena tadi Ardia udah bilang kalau cuaca di sana itu ke summer, jadi bisa pilih-pilih baju yang sesuai dengan musimnya. Nah, ini aku pilih-pilih baju tuh udah lumayan matching lah ya sama musimnya, yang nggak terlalu tebel. Tapi aku juga selalu bawa jaket karena kan aku mau flight kan, dan biasanya tuh di flight tuh dingin, jadi aku bawa jaket juga. Nah, biasanya tuh kalau misalkan winter itu aku pakai vakum karena kan coatnya gede-gede ya. Nah, tapi sekarang karena lagi nggak winter dan nggak banyak yang bulky, yang tebal-tebal, jadi aku nggak perlu pakai vakum. Nah, jadi karena aku nggak pakai vakum, ini tuh biasanya yang lipat-lipat tuh Ardia, biar ada space, nggak makan space banyak lah. Nah, ntar nih kamu akan beraksi melipat baju-baju aku. Ya, aku suka deh video ini. Satu aja bajunya. Aku nggak bisa kalau melipat. Aku tuh kalau yang gini-gini bisa, cuma kayak ngelipat-lipat kecil gitu tuh Ardia yang bisa. Karena dulu tuh sempat kita traveling cuma berdua doang, terus pakai coat yang gede-gede yang space-nya banyak. Akhirnya kita berdua searching cara ngelipat biar space-nya muat banyak, dan Ardia yang berhasil. Jadi ya udah aku kasih sama Ardia. Nah, biasanya untuk mix match itu sebelum pergi, aku tuh cobain semua bajunya dulu, terus aku foto di kaca. Jadi tahu misalkan hari ini mau pakainya outfitnya seperti ini, bajunya apa, terus beltnya gimana, aksesorisnya apa, tasnya gimana, sepatunya gimana. Bisa aku foto dulu biar kalau misalkan udah di sana aku nggak bingung mix matchnya gimana. Nah, biasanya untuk underwear aku taruh di tempat kecil kayak gini, jadi aku selip-selipin biar muat banyak juga. Jadi aku taruh di pouch gitu, tetap tinggal ditaruh aja. Terus selanjutnya kita berdua selalu nyiapin obat-obatan. Jadi amit-amit kenapa-napa di sana kita udah punya first aid duluan. Ini isinya kayak Hansaplast, betadine gitu-gitu. Tuh, kayak bener-bener first aid kit, pertolongan pertama. Terus juga obat-obatan lainnya kayak ini, bawa tolak angin. Banyak banget karena biasanya Ardia suka tiba-tiba masuk angin. Entah kenapa. Buat abis skydiving. Tapi bener-bener Ardia tuh kayak liburan suka tiba-tiba masuk angin. Masuk angin. Oh iya, tiba-tiba aku gak enak badan, maaf ya sayang. Gitu, padahal tuh kayak hari ini kita skydiving, aku gak enak badan sayang gitu. Akhirnya ya udah harus sedia tolak angin. Nah, kalau gue gampang masuk angin, Nanda gampang pegal-pegal. Jadi kita dulu kantor pain nih guys. Ini ada yang cool, ada yang hangat. Sayang aku udah jompo. Gitu deh Nanda. Biar dipijitin. Jadi aku bawa counter pain, terus juga bawa imbus biar daya tahan tubuhnya walaupun kita liburan capek tetap terjaga, tetap kebus.
Terus juga ini aku bawa Maltover karena aku darah rendah jadi kadang suka tiba-tiba lemes. Aku bawa Maltover ini. Terus lanjut kita juga bawa pouch ini nih guys. Jadi sebenarnya biasanya tuh koper aku dan koper Ardia kan beda. Kadang kita bawa toiletries masing-masing, tapi ujung-ujungnya Ardia nanya ke aku, saya ada odol nggak? Saya sabun, saya sampo. Gue cuma bawa apa, sikat gigi satu. Iya, dia bawa sikat gigi itu juga kadang nggak dia keluarin, dia pakai sikat gigi hotel. Jadi intinya aku harus menyiapkan si toiletries ini. Jadi toiletries ini kita bawa sikat gigi nih. Wah. Ya ini kalau dia tahu aku mau sikat gigi sebanyak ini dia bakal nggak bawa terus sikat gigi dia. Terus bawa shampoo. Sebenarnya lebih baik sih bawa shampoo yang kecil. Cuma kayak ini tadi adanya aku ambil aja dari kamar mandi. Jadi ada yang gede. Nanti mungkin aku akan beli yang lebih kecil biar lebih travel friendly. Terus sabun, sabunnya yang kecil ini wanginya enak banget kesukaan Ardia. Terus ini feminine hygiene. Ada micellar water juga untuk aku bersihin make up. Terus ada oil cleanser juga untuk bersihin make up. Oh ini ada antibacterial cleaner. Jadi kalau misalkan hand sanitizer dan mainan-mainan Adeline biasanya disemprot-semprotin pakai ini. Terus ada odol yang selalu dicari sama Ardia. Terus ada baby oil. Ini ada untuk tempat soft lens. Terus ada hair tonic sama sunscreen. Nah, aku biasanya bawa 2 sunscreen. Ini tuh dua-duanya spray karena aku lebih suka pakai yang spray gampang, tinggal kalau misalnya udah make upan tinggal di spray aja. Nah, ini biasanya aku taruh di toiletries. Ini bisa taruh di tas aku. Terus nggak lupa kita juga bawa bidet portable. Jadi biar apa sih bahasa baiknya cebok? Ketika buang air besar dan buang air kecil, membilasnya, bisa pakai bidet ini guys. Ini penting banget karena waktu kita di Eropa itu benar-benar nggak ada bidet sama sekali. Walaupun kita nginep di hotel yang bagus pun itu tuh nggak ada bidetnya. Jadi kayak, tapi ada beberapa yang kayak yang bintang 5 ada bidetnya. Cuma kayak mungkin kayak Airbnb gitu-gitu jarang ada bidetnya. Jadi ini penting banget pakai bidet ini. Jadi caranya itu benar-benar portable dan travel friendly. Jadi caranya tinggal isi air di sini. Terus habis itu di lock kayak gini. Terus tada, ada gininya dan nanti ini kalian bisa pencet tombolnya nanti bakal keluar air dari sini. Jadi lebih gampang dibanding kalau dulu kalau belum ada ini aku pakai botol dibolongin ditusuk gitu terus kayak baru dipencet. Cuma kayak itu lumayan ribet ya. Jadi lebih mudah pakai si bidet portable ini. Terus aku juga bawa tas makeup aku. Jadi ini tinggal taruh aja di koper. Ini semua isinya makeup aku. Oke. Jadi bawa makeup bagnya segini. Itu kamu segitu dipakai semua? Kadang. Asli? Iya, kayak semuanya ada lah di sini. Terus, oh ini bawa payung. Ini juga penting. Ini biasanya Ardi yang bawa. Ardi tuh biasanya kemana-mana selalu bawa ransel. Ransel ya. Jadi ranselnya itu isinya dokumen-dokumen, paspor, duit cash, terus juga payung, bidet karena untuk buat di toilet umum. Oke, jadi yang selanjutnya adalah bahan makanan selama di sana. Biasanya kita berdua itu selalu bawa rice cooker ini guys. Jadi ini benar-benar penyelamat banget dari mulai kita ke Turki, terus ke Eropa, ke Jepang. Ini kita selalu bawa ini. Ini udah lewatin banyak negara. Iya loh, rice cookernya jadi dia kayak gini. Jadi dia kecil gitu guys, tapi ini bisa buat ngangetin, bisa buat masak mie, bisa buat ngukus, dan bisa bikin nasi juga. Jadi ini penting banget kalau misalkan di hotel kita atau di apartemen Airbnb kita tuh nggak ada microwave, terus nggak ada rice cooker. Tuh ini penting banget. Terus kadang kita juga bawa beras karena di beberapa negara tuh susah nyari nasi. Jadi ya udah lebih baik kita bawa beras aja. Kayak kemarin waktu kita ke Eropa tuh
untuk nyari nasi tuh lumayan susah dan itu lumayan ngebantu karena ada beras ini. Dan kayak di Turki aku minta nasi ke resepsionis, dikasihnya tuh nasi manis guys. Jadi kayak nasi beda sama ya? iya beda, kayak nasi susu gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita masak dulu nasinya. Untungnya kita bawa beras. Jadi Dan itu lumayan penting. hemat biaya banget Iya. sih. Jadi Kita nggak perlu makan di luar gitu-gitu. Jadi kayak kadang nih misalkan di Swiss kan biaya hidupnya mahal banget ya. Sekali makan tuh bisa kayak 500 sampai 1 juta untuk satu orang. Nah, untuk menghematnya adalah kita makan ini, bikin nasi, sama kita bawa rendang. Rendang ini kemana-mana kita bawa. Tapi setahu aku beberapa negara nggak ngebolehin, kayak Australia kan sempat disita tuh waktu itu, orang pernah disita di Australia. Jadi kalian cari tahu dulu boleh apa enggak. Nah biasanya tuh aku bawa rendang, terus bawa beras. Jadi ini lumayan banget kayak misalkan kita tiap makan tuh udah pakai rendang gitu kan, kita tetap nikmat gitu loh. Kita juga bawa mie sih. Iya, bawa Indomie juga. Oh ya, aku belum taruh di sini. Kadang tuh kita bawa Indomie juga. Terus gak lupa kita juga bawa sambal saset. Ini lebih gampang karena kalau misalkan kita kemana-mana tinggal udah bawa beberapa aja, terus tinggal dipakai, dibuka. Dibanding kita bawa yang botol gede gitu, karena Ardia pernah bawa botol yang gede gitu di situ. Gitu, akhirnya kita nggak makan sambal, nggak bisa, nggak pedes-pedes tuh. Karena di beberapa negara itu nggak ada saus sambal gitu guys, nggak ada chili sauce, rata-rata tuh chili oil yang kayak jalapeno gitu ya. Iya, yang kayak chili oil yang ya udah cuma nyegrak aja, nggak pedes Indo gitu loh. Jadi penting banget bawa ini aku udah stok 2 karena kan nanti kita rame-rame bareng manajer aku juga, jadi kita bawa banyak biar semuanya kebagian. Terus selanjutnya aku juga bawa hair tools kayak catokan sama hair dryer juga. Cuma kalau hair dryer sih aku jarang bawa karena biasanya di hotel tuh pasti nyediain. Kalaupun nggak nyediain kita bisa telepon resepsionis untuk minta boleh pinjam hair dryer atau enggak. Terus juga bawa sisir jangan lupa, dan bawa parfum. Aku bawa parfum juga. Banyak ya bawa. Ini Ardia tuh belum packing guys. Cepet aku mah. Karena dia tuh kayak ya udah tinggal baju kan. Sementara tuh aku paling lama sebenarnya baju. Karena di mix baju and gue juga match. dikit. Iya. Jadi gampang pilihannya. Terus ini juga aku bawa sunglasses sama, karena ini summer kan, jadi aku bawa topi-topian. Nah, jadi ini bawa topi juga. Aku bawa yang hat, terus nanti bawa cap juga. Takutnya panas di sana. Terus juga untuk tasnya biasanya aku nggak bawa banyak-banyak. Aku bawa yang warnanya tuh dominan di outfit aku. Biar cari aman sih aku nyari yang warna-warna kayak putih atau coklat kayak gini yang masuk ke segala outfit aku. Jadi nggak bawa tentengan banyak-banyak sih gitu. Terus biasanya untuk sepatu aku juga nggak terlalu bawa banyak, mungkin 1 atau 2. Kayak biasa tuh yang 1 tuh untuk ya udah yang casual, dan yang 2 tuh biasanya either flip flop atau sneakers, jadi nyaman dipakainya. Jadi kalau misalkan kalian pergi-pergi, kalian bisa pilih sepatu yang nyaman untuk dipakai selama di sana. Jadi kayak misalkan sneakers, terus flip flop, terus kayak ya walking shoes yang enak lah dipakai sama di sana. Terus juga untuk gadget kayak handphone, ini juga iPad. Kalau misalnya kalian bawa laptop, jangan lupa bawa chargerannya juga. Ini aku juga udah siapin chargerannya semua. Pokoknya udah lengkap, siap semua. Terus juga kamera-kamera atau GoPro atau pokoknya ya untuk mengabadikan momen di sana jangan sampai lupa, karena momen itu tidak akan terulang kembali. Jadi jangan lupa bawa segala kamera dan segala macamnya. Dan sekarang waktunya kita packing untuk Nedli. Kita udah kedatangan tamu spesial. Baru bangun, mau syuting. Oke. Baru bangun langsung syuting. Nah, jadi ini adalah koper selanjutnya yang tidak kalah banyak dan tidak kalah lengkap. Adalah koper Nedlin, ini barang-barangnya. Jadi biasanya aku itu udah nentuin misalkan untuk pergi tuh yang mana, untuk tidur yang mana, dan untuk hari-hari yang mana. Ini kita udah siapin semua. Nah, terus ini ada piyama-piyamanya.
Pokoknya baju-bajunya jangan sampai lupa. Dan kalau bisa sih kalau bawa bayi itu dilebihin, karena kan biasanya tuh kalau untuk makan, untuk MPASI kan pasti belepotan, adalah kena sana sini. Jadi ada alangkah lebih baiknya untuk bawa lebih. No, benar. Nah ini tuh tadi tuh aku bingung mau bagus yang mana. Kamu yang mana sih? Makanya Nadeline kali ya? Ayo, Nadeline mau yang mana? Hey, Nadeline! Mau yang mana? Nadeline! Yang mana? Nadeline mau yang mana? Dia mau imbus Mamina. Imbus. Nah terus untuk toiletries-nya Nadeline, ini tuh ada pouch sendiri juga untuk Nadeline. Pouch unicorn. Jadi di sini Nadeline bawa sabun dan shampoo. Ini baby wash 2-in-1. Jadi bisa untuk sabun, bisa untuk shampoo. Kalau untuk traveling enakan bawa yang kayak gini. Jadi bisa langsung pakai dua-duanya, nggak ribet sabun sama shampoo. Terus ini juga ada balmnya Nadeline. Kalau misalkan Nadeline kan kulitnya cenderung ke kering. Jadi biasanya tuh pakai moisturizernya, ini skincare-nya. Terus minyak telonnya, ini wangi banget minyak telonnya, beda sama minyak telon biasanya. Ini tuh kayak ada wangi flowersnya gitu. Wangi Nadeline. Iya. Ya, wangi sedap Nadeline. Iya. Enak banget, kayak tiap aku cium ini tuh bener-bener wanginya kayak Nadeline. Terus aku juga bawa hair lotion sama sisir-sisirnya juga untuk nih bikin kayak gini nih. Untuk muncul-muncul Nadeline itu bawa Apaan tuh? karet Jepang yang kecil-kecil sama jepitannya. Ini Biasanya kaget tuh Jepang sih. ini dari Jepang. Yang bener. Nah biasanya kita bawa kunciran-kuncirannya dan jepitan-jepitannya nyesuaiin sama outfitnya. Lucu-lucu. Terus kita juga nyetok wet wipes, tisu basah, ini 3 karena takutnya kan paling penting ya wet wipes tuh untuk ngelap-ngelap kalau misalkan ada celemotan, berecetan. Jadi takut kurang, kita nyetok 3 langsung. Terus juga pampersnya selama di sana. Nah biasanya sih kita bawanya nggak terlalu banyak, kayak cuma segini aja. Ini banyak. Tapi biasanya kalau kurang kan kalau misalkan pergi-pergi tuh suka ada supermarket juga di sana. Jadi biasanya kita beli pampersnya lagi di sana kalau ada yang kurang. Nah guys, kita juga bawa vitamin buat Nadeline. Ini ada Maltover. Ini vitamin zat besi. Ini vitamin zat besi. Terus di sini ada vitamin D3. Sama ini ada paracetamol, jaga-jaga kalau misalkan Nadeline-nya lagi demam misalnya. Tuh, jadi kita selalu sedia obat-obatan. Itu penting banget untuk anak-anak kan. Vitamin dan obat-obatan jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya karena Nadeline udah makan, jadi penting banget bawa perintilan MPASI. Jadi di sini kita udah bawa snack-snacknya Nadeline kayak yogurt melts, terus juga Greek yogurt, terus juga cheese puff, pokoknya lengkap. Kalau misalkan dia mau snack time atau mau nyemil-nyemil, biar dia nggak bosan, jadi kita bawa banyak semuanya ya. Terus biasanya aku juga bawa kayak butter ini tuh kalau misalkan untuk tambahan lemak atau buat roti-roti. Jadi kalau misalkan roti dikasih butter tuh dia suka banget. Terus karena kita nginapnya di Airbnb, jadi kita ada kitchen juga di sana. Kita bawa segala panci-pancinya Nadeline karena pancinya Nadeline tuh beda sama panci dewasa. Oh iya? Iya. Kamu nggak nyadar kemarin mau bikinin MPASI Nadeline? Oh, aku baru tahu. Terus juga kita bawa mangkok, bawa piring, pokoknya perintilan makannya Nadeline itu jangan sampai lupa. Terus juga aku baru beli yang kecil ini minyak zaitun untuk tambahan lemak Nadeline, dan kaldu-kaldu penambah rasa buat Nadeline, ini khusus anak-anak. Terus juga bawa ini daging-dagingan untuk lauknya Nadeline kayak salmon, daging cincang, dori, pokoknya lengkap. Nanti tinggal dimasak aja selama di sana. Terus juga untuk penambah lemak ada santan juga, pokoknya lengkap banget deh buat Nadeline tuh, udah ada segala santannya, terus segala lauknya tuh udah disiapin dari sini.
Dan kalau berasnya, Nadeline kan sekarang udah makan nasi juga, jadi berasnya dari kita bareng. Dan yang terakhir, perintilan Nadeline adalah alas tidurnya. Jadi karena Nadeline tidurnya bareng sama kita, nggak di box, nggak di baby crib, itu kita bawa alas tidurnya nih. Jadi ini kayak selimut bed cover gitu untuk alas dia bobo. Terus juga bawa ini bantal sama guling, karena kadang tuh anaknya suka mau tidur pakai guling, kayak anak gede kayak meluk guling gitu, lucu banget. Nah terus biasanya itu nih koper Nadeline nih segede gini nih guys biasanya. Terus koper aku yang belakang, karena dia tuh biasa bawa koper gede juga. Nah biasanya kalau flight aku paling suka bawa tas gede kayak gini yang bisa langsung lowong dimasukin banyak gitu loh. Ini biasanya aku taruhnya tuh bantal Nadeline, itu suka aku taruh sini. Jadi kalau misalkan Nadeline tidur di pesawat bisa pakai bantal. Terus juga iPad untuk entertainment di pesawat, kayak untuk nonton atau untuk baca-baca. Tadi taruh di sini. Tuh bener-bener ini kayak bisa apa-apa langsung dimasukin sini gitu loh. Jadi kalau misalkan banyak ya. Kayak misalkan saya nitip di sini dulu dong gitu loh. Jadi kayak semua dimasukin aja ke sini. Mau masak. Mau masak dia. Oh, masak, Neng. Jadi menurut aku penting banget bawa kayak tote bag gede kayak gini kalau misalkan kalian mau flight. Jadi tinggal apa-apa tinggal dimasukin aja. Oke guys, selesai sudah packing list kita untuk ke Dubai. Nah semoga tips and trik dari kita berdua bermanfaat. Bye-bye. Thank you for watching, dan kalau misalkan kalian ada request atau ide kita bikin video apa lagi selama di Dubai nanti, kalian bisa langsung komen di bawah. And yep, that's it. Semoga kalian suka dengan video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you in my next video. Bye-bye.